Puskor Indonesia mengirim sebuah surat penolakan kepada PHDI Bangli terkait dengan keberadaan Hare Krishna. Dan ini cukup menggemparkan. Agar tidak menjadi sebuah fitnah ke depannya nanti, kita tanya realisasi tentang surat penolakan itu kepada Ketua Puskor sendiri. Bagaimana sebenarnya daripada perjalanan sehingga Puskor Indonesia cabang Bangli itu akhirnya mengajukan surat penolakan kepada PHDI Bangli? Dari mana mereka mengawali sendiri, padahal dari Ketua Puskor Indonesia masih stay untuk bertahan? Mengapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya begini. Jadi Bangli juga melihat kita ya di nasional ya. Karena secara nasional kita sudah mengambil sikap. Ya, pada saat ada beberapa tayangan video yang kemudian viral karena gerakan Hare Krishna ini sudah mulai menyasar komunitas berbasis kearifan lokal, kita harus perjuangkan. Itu komitmen kita. Jadi bagi kami sebenarnya landasan yang paling mendasar kenapa kemudian tergerak untuk melakukan penolakan terhadap gerakan mereka. Jadi tanda kutip terhadap gerakan mereka ya. Karena begini, jadi Puskor Indonesia secara prinsip sudah tegas mengatakan di beberapa surat yang kita sampaikan kemarin waktu ada kasus di Pemecutan, kemudian ada kasus di Baturiti, yang mana ada gerakan-gerakan Hare Krishna ini sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Yang menjadi concern kita adalah pertama, bahwa Puskor Indonesia sebagai lembaga yang mengayomi keyakinan beragam, itu tidak secara khusus, ya, tidak secara khusus anti terhadap keyakinan. Ya. Lalu apa dasar yang membuat Puskor Indonesia itu bergerak? Baik. Jadi kita kembali lagi, pasal 29 pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 memberikan kebebasan. Jadi itu kita hargai. Tetapi yang menjadi dasar penolakan kita pertama adalah bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengagamakan atau merubah keyakinan orang yang sudah berkeyakinan, apalagi sudah berlabel agama, itu dilarang. Baik. Ya, jadi pasal 29 undang-undang ini juga jangan hanya dipikirkan bahwa kebebasan untuk berkeyakinan, juga kebebasan untuk menjaga keyakinan yang sudah kita anut. Baik. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, selain itu dari undang-undang tentang keharmonisan berkeyakinan PNPS tahun 1965 itu masih ketat menegaskan bahwa kalau ada gerakan-gerakan yang memang menjadikan disharmoni dalam hubungan beragama itu wajib dilaporkan. Baik. Ya. Sejauh ini apakah Bapak Ketua sudah melihat indikasi adanya seperti itu, seperti yang disampaikan terkait dengan yang ke-1 dan yang kedua itu? Apakah sudah ada indikasi daripada orang yang telah beragama diagamakan kembali seperti itu? Iya, jelas begini. Jadi saya sebenarnya perjalanannya tidak baru-baru ini ya. Pada tahun awal 2011 atau di saat World Hindu Summit, ya, World Hindu Summit yang mendatangkan semua pemimpin Hindu di Bali, kita sudah tegas mengatakan bahwa Puskor Indonesia anti terhadap rekonversi, rekonversi dan redoktrinisasi terhadap keyakinan. Kalau dilakukan oleh orang yang sekarang menganggap dirinya beragama Hindu, kemudian melakukan terhadap yang sudah beragama Hindu, ini salah. Jadi itu harus tegaskan, itu namanya rekonversi dan redoktrinisasi. Tetapi pernah saya melihat selebaran yang ada di sosial media terkait dengan pergerakan Hare Krishna ini terdaftar atau terayomi dengan label beragama Hindu. Mungkin pernah melihat itu. Saya pernah lihat tapi saya lupa untuk menyimpannya, sehingga data itu mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan saya bisa ketemukan sehingga menambah dokumen daripada video ini. Itu daripada aliran Hare Krishna, pergerakannya itulah menggunakan label agama Hindu. Kenapa bisa ada selebaran ataupun kekuatan seperti itu yang mengatasnamakan agama Hindu daripada pergerakan Hare Krishna itu sendiri? Ya, oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang legalisasi ya, kalau toh akhirnya PHDI ataupun lembaga-lembaga lain sudah mengatakan Hare Krishna ini Hindu, ya. Justru kita pertanyakan kenapa menghindukan orang Hindu lagi?
Nah, ini yang perlu ditegaskan. Oke. Ini gerakan yang salah. Kalau mereka menganggap dirinya Hindu. Tetapi kalau sudah seperti ini, kita yang memiliki kepedulian terhadap komunitas lokal, tidak boleh diam. Betul. Ketika dari tahun 2011 kita sudah tegas mengatakan kita tidak anti keyakinan. Hak pribadi, hak tentang berkeyakinan itu hak pribadi, silahkan. Untuk pribadi, untuk di asram mereka silahkan. Tetapi ketika kemudian masuk ranah misi, yang mana orang lain yang sudah jelas-jelas KTP-nya beragama Hindu, kemudian melakukan tradisi yang sudah ada, mereka lakukan ini sangat bertentangan. Nah, apalagi kemudian dalam perjalanan saya amati banyak. Apa yang bisa Pak Ketua amati itu? Ya, yang mengatakan bahwa justru gerakan-gerakan mereka ini back to Weda. Nah, ini yang harus ditegaskan. Ini sudah sebuah penistaan, pelecehan terhadap Hindu Bali yang menganggap bahwa Hindu Bali ini tidak sesuai Weda. Iya. Apakah dasar dari pergerakan mereka ini karena adanya persamaan dari konsep Hare Krishna dengan Hindu itu sendiri sehingga berani untuk mengedepankan gerakan Hare Krishna itu sendiri? Apakah Pak Ketua sendiri tahu bagaimana sih pergerakan Hare Krishna ini dalam ITK persembahyangannya? Apakah mendekati konsep kehinduan itu sendiri? Kebetulan saya tidak tahu sekali tentang Hare Krishna itu. Baik, namun sebelum saya menjurus ke hal-hal yang berkaitan dengan Hare Krishna ya, mungkin ini akan sangat sensitif ya, karena kita tidak akan banyak mencampuri urusan keyakinan mereka. Tetapi yang jelas Hare Krishna itu sudah mulai masuk ke ranah misi terorganisir. Ya, kalau kita lihat ISKCON sendiri itu adalah singkatan dari International Society for Krishna Consciousness. Itu sudah menandakan bahwa itu gerakan internasional. Betul. Kemudian kalau gerakan itu hanya bersifat kemanusiaan, hanya bersifat membantu tidak masalah. Tetapi ada doktrin, redoktrin, rekonversi yang kemudian secara jumlah itu dari pergerakan awal sampai sekarang tuh signifikan orang terdoktrin. Nah, ini yang membuat kita sebenarnya kita bukan resah ya, tetapi karena ini sudah masuk ke ranah kita sebagai pelindung kearifan lokal, lokal jenis kita sendiri. harus bergerak. Betul. Nah, tidak mungkin ini kemudian kita biarkan terus. Kalau cuma kemudian mereka bergerak untuk ranah pribadi, ada beberapa keyakinan yang begitu, silakan. Belajar tentang pengetahuan spiritual, silakan. Untuk kebutuhan diri. Tapi kemudian kalau kemudian mempromosikan, melakukan propaganda, apalagi membuka channel khusus yang ujung-ujungnya adalah melakukan propaganda di balik kedok Hindu. Ya, saya katakan kedok karena secara ini sebenarnya konsepnya dia seperti tadi dijelaskan. Secara konsep saya sangat tahu bahwa Hare Krishna ini seperti yang sering diungkap di media, secara prinsip ketuhanan atau secara konsep ketuhanan sudah berbeda. Betul. Ya, kita di Indonesia ini yakin dengan adanya Pancasrada. Ya, di mana yang tertinggi kita percaya adanya Brahman. Ya, kemudian yang berikutnya roh leluhur atau Atman, kemudian karma, pala, punarbawa dan moksa. Moksa terakhir. Nah, sementara ya mereka sendiri ya dari kelima ini hanya beberapa yang mereka sesuai gitu loh. Dengan Krishna sebagai Tuhan tertinggi. Iya, nah itu yang penting. Ya, kembali kepada Hare Krishna yang mengacu kepada Weda. Kemudian mungkin lebih spesifikasi mengangkat Bhagavad Gita daripada unsurnya sendiri. Bagaimana itu Pak Ketua? Ya, kembali lagi pemahaman kita tentang Weda ya. Bahwa Weda itu tidak hanya secuil buku. Ya, Weda itu sangat luas. Bahkan di Bali dikenal Weda ini sudah membumi. Kenapa saya katakan membumi? Karena tradisi semua yang dilakukan oleh orang Hindu Bali itu sudah sesuai Weda. Yang mengatakan tidak sesuai Weda itu tidak paham Weda. Apalagi kemudian menyangkut pautkan, maaf, ada tokoh-tokoh yang menyangkut pautkan bahwa ajaran kita itu banyak yang perlu diperbaiki, disederhanakan, kemudian banyak-banyaklah propaganda yang dilakukan, ujung-ujungnya maaf, ingin mendiskreditkan ajaran leluhur kita. Apalagi ada yang mengatakan Bali harus dikembalikan ke ajaran Weda. Nah, ini sebenarnya sebuah penistaan yang luar biasa ini. Bahwa kita yang polos lugu ini sudah dituduh
tidak sesuai Weda. Apa konsepnya mereka mengatakan seperti itu? Apa mereka mempunyai bayangan atau konsep lain sehingga berani memastikan bahwa Bali itu tidak berdasarkan konsep Weda? Nah ini yang sering perlu pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat kita ya. Kadang-kadang mereka melihat Weda itu hanya sebagai buku. Oke. Ya, padahal kalau kita katakan Weda itu sebenarnya artinya dari kata wit yang berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu luas sekali. Bahkan pengetahuan tentang semesta pun ini ilmu pengetahuan. Betul, universal. Ya betul. Jadi yang diturunkan, diwahyukan dalam bentuk buku hanya sepersekian persen. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut bahwa justru Weda itu tidak memberikan batas-batas seperti itu. Iya. Kalau kita kemudian terjemahkan dari seluruh Weda. Nah, kemudian dengan menyempitkan makna Weda hanya sebagai sebuah Bhagavad Gita yang merupakan wiracarita dari Mahabharata, epos Mahabharata, bagian dari Bhisma Parwa yang hanya 700 sloka itu sangat kecil. Bahkan Bagian ya, unsur. bagian. Apalagi kemudian dimodifikasi Bhagavad Gita yang kita hormati, yang kita banggakan sebagai kitab Pancama Weda, Weda kelima itu, Pancama Weda, ya. Kemudian di otak-atik dirubah oleh sebuah organisasi Dengan gaya penulisan mereka. dengan gaya penulisan mereka dan dengan menggunakan pola-pola tanda kutip agama Abrahamik. Baik, Ya. sampai sejauh itu, di lock sampai di sana, kenyataannya dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak orang yang terkecoh akan hal itu. Mereka merasa lebih tenang, damai dengan konsep yang merupakan penulisan latar manusia itu, baik kembali ke pegawai kita. Mereka merasa mendapatkan sesuatu energi yang berbeda ketika mempelajari daripada energi Bhagavad Gita versi daripada Hare Krishna itu sendiri. Dan ketika contoh nyata saya sebagai seorang kreator video menggarap tema-tema tentang Hindu dan Hare Krishna itu sendiri, ketika sensitif sedikit saja menyangkut dengan keyakinan Hare Krishna ataupun ajaran Hare Krishna, karena ini di Indonesia hanya 6 agama yang diakui, banyak sekali yang memburu saya dengan pertanyaan, apakah Anda telah mempelajari Pancama Weda, Bhagavad Gita? Terus terang saya mempelajari semua hal itu. Tapi entah mengapa mereka lebih merasa nyaman. Sebenarnya dari konsep Pak Ketua, apa sih yang menyebabkan mereka hanya mempelajari sekelumit dari bait-bait Bhagavad Gita yang tersaji di Hare Krishna itu merasa lebih nyaman daripada mempelajari Weda milik Hindu kita sendiri, seperti itu? Sebenarnya itu sah-sah saja ya, mempelajari sesuatu kemudian untuk dimanfaatkan sendiri. Sekali lagi kita tidak akan masuk ranah keyakinan orang Baik, ya. baik. Tetapi sekali lagi kita di Indonesia ini memiliki peradaban yang apalagi di Bali khususnya ya, yang merupakan kombinasi sebuah keyakinan dari berbagai macam keyakinan. Betul. Ya, ini sebuah kesempurnaan sebenarnya. Saya tanya kepada Selobi, kalau misalnya sudah memiliki sesuatu yang sempurna, kemudian melihat sesuatu yang berbeda, kemudian hanya secuil, sebagian kecil dari kesempurnaan itu. Saya yakin kalau waras, normal gitu ya, itu hanya sebagai pengetahuan kita masukkan, tidak masalah, melengkapi. Baik. Tetapi ketika kemudian menjadi sebuah sebuah pembelokan yang mengarahkan bahwa itu adalah satu-satunya sebagai otoritas tertinggi, itu apa tidak waras namanya gitu loh. Maaf ya. Jadi saya memang harus mengatakan ini. Ibarat kata memilih orang tua, sesederhana apapun figur orang tua kita tetaplah akan memilih orang tua sendiri. Ya, betul. Jadi begitu. Jadi kemudian kembali lagi apa yang menjadi dasar kita sebenarnya yang kedua tadi, kalau yang pertama tadi itu kebebasan berkeyakinan silakan, kemudian konsep ketuhanan juga tadi masuk yang sangat berbeda. Kemudian yang ketiga yang jelas-jelas adalah mulai melakukan gerakan-gerakan yang mentransformasi adat, tradisi, dan budaya yang kita miliki. Ada buktinya? Ya, sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di lapangan sering, kemudian ada di tempat-tempat khusus, kemudian ada proses ritual mereka yang sudah sering dipublis, kemudian ada teman-teman saya juga sendiri yang mungkin memiliki keyakinan seperti itu sudah berubah secara signifikan. Baik dalam hal bersosial, berspiritual pun, kemudian berinteraksi budaya dan juga berinteraksi adat. Walaupun ya ada beberapa oknum yang masih ya menggunakan itu, tapi secara umum saya bisa bayangkan, saya bisa gambarkan bahwa mereka itu sebenarnya ingin melakukan perubahan
secara struktural, sosial, budaya dan juga tradisi. Gitu. Itu yang berbahaya karena Bali ya kuat karena justru percampuran berbagai macam keyakinan itu menjadikan taksu Bali ini kuat. Iya. Kalau ini kemudian maaf dilemahkan lagi dengan apa yang sudah dilakukan Empu Kuturan, Iya. ya Akan kembali ke 1000 tahun lagi dengan sistem sekte itu. betul, dan itu terus terang dari beberapa tokoh yang pernah saya ajak konsultasi, orang spiritual, orang Sulingge dan sebagainya, justru ini titik kelemahan balik akan hancurnya tatanan beragama yang sudah mapan di Iya. Indonesia ini, terutama di Bali. Semoga tidak terjadi seperti ribuan tahun lalu itu. Ya, Dan itu tetap yang kita pada harapkan. pakem Empu Kuturan yang telah melakukan paruman di Samuan 3 itu, dan konsep itu tetap terbawa hingga kini. Lalu dengan sejauh gambaran tentang ajaran tersebut, apa sepak terjang yang akan dilakukan teman-teman penggerak tim Puskor ataupun seluruh yang mencintai Hindu Bali itu sendiri? Mengingat sejauh yang saya ketahui tentang keberadaan daripada ajaran tersebut, saya sebut ajaran karena legalisasinya juga telah matang sekali, baik itu dari pengayoman dan perlindungan dari PHDI didukung oleh ADART-nya sendiri, kemudian dari Direktorat Bimas Hindu di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian HAM, Hukum dan HAM Indonesia, beserta pengakuan-pengakuan yang lainnya seolah-olah memupuskan rasa percaya diri kita tentang legalisasi dan keberadaan yang sah daripada IKSKON ini sendiri. Lalu apa yang akan diperbuat oleh rekan-rekan tim Hindu Bali mengingat dengan kondisi kenyataan fakta di lapangan yang telah terjadi seperti itu? Baik, saya memberikan gambaran apa guna sebuah legalisasi ketika kemudian menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan hal-hal yang bersifat kemudian defensif dan ofensif terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Nah, ini yang harus dicermati bahwa berkeyakinan atau beragama di Indonesia tujuannya kan membangun harmoni. Betul. Ya, ketika harmoni ini terbangun, legalisasi apa gunanya? Kita tidak akan selalu berpatokan kepada, justru kita dari komunitas Hindu yang berkearifan lokal ini tidak akan diam. Ya, pertama tentu saja kita akan tetap menempuh jalur yang sesuai aturan. Jalur hukum kan? Ya, jalur hukum atau jalur-jalur pendekatan ya terhadap lembaga-lembaga yang memberikan legalisasi itu. Apakah sudah ada pengaduan masyarakat Dumas kepada legalisasi tersebut terhadap lembaga-lembaga yang mengeluarkan daripada legalisasi ajaran itu? Sudah, sedang kita persiapkan lebih lengkap karena terus terang kita ingin teman-teman di pergerakan di komunitas Hindu yang berkearifan lokal ini mulai terbangun persatuan untuk sama-sama melakukan penuntutan atau mungkin bagaimana kita ingin agar lembaga umat kita melihat fakta di lapangan bahwa ini sudah terjadi. Betul. Gitu ya. Pernahkah daripada tim Puskor, rekan-rekan yang benar-benar cinta daripada ragam adat istiadat budaya Bali itu menghubungi dari PHDI kita di Bali, atau mungkin duduk bersama sehingga ada fair kenyataan pola bicara yang terarah dan terlihat transparan di depan media seperti itu, sehingga seperti tidak ada komunikasi sepihak ataupun searah? Ya. Secara kelembagaan kita sudah pernah ya. Lalu tanggapan mereka menawarkan apa? Termasuk di Bali itu ada majelis desa adat, kemudian ada parisade ya. Betul. Kita ingin sebenarnya mereka yang lebih proaktif. Ya, betul. Ya, karena lembaga-lembaga ini yang lebih menaungi. Ya. Kita lembaga swadaya sebatas memberikan informasi ya, kemudian memberikan itu sudah kita lakukan sering. Bahkan apa tanggapan mereka dari MDA dan juga PHDI Bali? Kalau dari sisi parisade Hindu Dharma di Bali, PHDI Bali, memang saya secara pribadi sering berkomunikasi dan secara kelembagaan sudah pernah bertemu berapa kali. Itu sudah kita berikan masukan-masukan seperti itu untuk melakukan tanggap cepat. Tetapi sampai sekarang ya mungkin
sekarang berlanjut dengan COVID nih, kemudian ada penundaan yang mungkin memiliki alasan ya. Betul, Bagi betul. kami sih sebenarnya itu bagian lain sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai alasan. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana sekarang ini disikapi dengan tegas. Jadi Parisade di Bali karena delik aduan atau mungkin ininya kita itu ada di Bali, ini harus konsentrasi untuk mengurus ini. Kalau sampai batas waktu dan batas kesabaran kita itu tidak dilakukan apa-apa, berarti kita sudah tidak percaya lagi kepada Parisade. Sudah berapa kali bersurat atau bahkan bertemu dengan lembaga yang menaungi kepercayaan kita di Bali itu? Ya, secara formal memang kita masih menunggu ya jawaban dari beberapa teman-teman yang sudah mengirim surat, dari kita juga sudah mengirim surat. Jadi intinya niat baik mereka, kita masih mempunyai niat baik juga untuk menunggu mereka mengundang kita secara formal. Bila perlu menghadirkan kelompok-kelompok yang memang dianggap memiliki tanda kutip kepentingan yang tidak kita setujui untuk ada di Hindu ini, untuk ada di sana. Rebuk bersama Ya, seperti itu, begitu lebih juga. transparan Ya. jadinya. Nanti bisa saya forward beberapa ininya ke Jero. Jadi itu sebenarnya sebagai bagian dari pendekatan kita secara organisasi untuk memberikan Persuasif lah ya. pemahaman bahwa keresahan ini sudah menjadi isu yang semakin meluas, Merebak gitu. di seluruh masyarakat, dan ini sungguh menakutkan karena Betul. jikalau tidak diselesaikan maka akan terjadi praduga tidak bersalah terhadap oknum-oknum yang sebenarnya tidak bersalah seperti itu. Dan semoga bisa ditanggapi oleh pihak-pihak terkait betul dengan PHDI sendiri dan juga dari Majelis Desa Adat di Bali itu sendiri. Baik, sejauh ini Pak Ketua, dari pergerakan, ajaran dan juga kebulatan tekad kita untuk tetap mempertahankan daripada adat istiadat dan budaya yang dimiliki Bali itu sendiri. Apa yang bisa Pak Ketua rembuk dengan tim sejauh ini? Apakah ada daripada unsur aliansi ataupun lembaga swadaya lain yang menyertai atau mengapresiasi dari pergerakan Pak Ketua ini? Melihat kemarin saya melihat selebaran seperti Bala Bela Bali ya tuh. Dan itu tergabung beberapa aliansi swadaya yang juga bertema atau bernafaskan Hindu. Apakah ini juga adalah sebagai grup unsur penolakan daripada pencampuran atau akulturasi yang tidak diingini daripada masyarakat Hindu Bali itu sendiri? Ya, satu hal yang menjadi hal yang harus kita ini ya dibangun dalam Hindu adalah kesadaran untuk berorganisasi masih rendah memang. Ini yang sering banyak dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi yang memang ada kepentingan misi untuk kemudian melemahkan kita. Nah, memang benar apa yang tadi dikatakan, ada beberapa komponen yang kita saling komunikasi. Untuk membangun komunikasi ini adalah bagaimana kita berada dalam satu visi, ya, dalam satu persepsi, menghadapi berbagai rongrongan. Tidak hanya kita berbicara masalah Hare Krishna, tetapi kita juga secara luas berbicara bagaimana Bali ini dijaga taksunya, ya. Tentu saja lembaga-lembaga yang mendekat dan bergabung dengan kita adalah mereka-mereka yang memiliki kepedulian yang sama. Dan kita sebagai lembaga yang sudah ada di nasional dan juga yang sudah memiliki jaringan yang luas, tentu saja sebagai bagian dari perjuangan akan mengakomodir dan tetap akan menjadi tim yang akan bergerak bersama-sama untuk mensupport apa yang mereka lakukan. Jadi pada intinya berarti itu benar keberadaan Bala Bela Bali itu. Iya, itu sebuah forum ya. Sebuah forum, sebenarnya forum pemerhati Hindu Bali, khususnya di Bali, karena pergerakan ini masif ininya isunya di Bali, sehingga kita fokus untuk mengisolir ke Bali dulu sebagai benteng. Ya, dan kami dari Dekornas, Dewan Koordinator Nasional, walaupun tingkat nasional, tetapi karena Dewan Koordinator Bali juga kita naungi bersama di sini, kita support mereka. Oke. Ya. Kemudian terkait dengan ranah adanya perdebatan yang begitu panjang di sosial media ini, tidak terlepas daripada
penggalan-penggalan video, mungkin dari oknum-oknum yang seharusnya dibanggakan oleh masyarakat Bali seperti itu, yang dipenggal, kemudian dijadikan suatu ikon atau momok sendiri terhadap pergolakan Hindu Bali dan ajaran itu, sehingga menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Dan saya pun sempat mengalami hal yang tidak mengenakan, dan itu mungkin sebagai bahan pelajaran seperti itu. Nah, tidakkah ada untuk musyawarah untuk lebih meringankan suasana yang kondisinya agar lebih kondusif tatap muka dengan pihak penggalan video tersebut, agar Bali ini tidak bergejolak seperti itu? Mengingat sebenarnya unsur daripada ajaran ini tidak bisa lepas dari faktor seorang senator itu sendiri ya. Sebut saja senator itu sendiri yang menjadi ikon pro dan kontra di Bali. Dan ini akan menjadi masalah-masalah yang berkelanjutan sepanjang tidak ada ditemukan kepala face to face ataupun head to head daripada sang senator dengan pihak yang bertikai. Adakah kiat-kiat ataupun rencana dari tim Puskor sendiri untuk mengadakan pertemuan dengan oknum di penggalan video tersebut agar suasana di Bali agar semakin tenang seperti itu untuk Hindu ini? Iya begini, jadi awal Januari munculnya video tentang penggalan. Sebenarnya bukan penggalan, itu sudah utuh kita ini ya. Jadi sebenarnya pangkal kita adalah kita ingin membangun Bali ini harmonis tanpa ada provokasi. Ya, itu yang saya inginkan. Provokasi. Jadi intinya di sana. Kemudian menohok ke penggalan yang memang mengkhusus di sana. Puskor yang pertama kali melakukan protes ya. Dan itu sempat viral di media bahwa kita melihat seorang tokoh